Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika wajib. Kita akan melanjutkan materi bab kedua tentang rasional dan irasional. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu berarti lawan dari rasional, yang berarti bentuk bilangannya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Pecahan A per B. Nah, kalau kemarin kan tentang rasional, bentuk bilangannya itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Nah, sedangkan irasional itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Biasanya, contoh yang paling sederhana dari bilangan irasional itu adalah misalkan akar 2 pi. Nah, akar 2 dan pi ini kalau misalkan kita nilainya itu kita dapatkan dalam bentuk desimal, nah angkanya itu akan terus berulang tanpa ada akhirnya dan tidak memiliki pola tertentu. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa nilai pi itu adalah biasanya itu kan kita tahu 3,14. Nah, sebetulnya di belakangnya itu masih ada angka terus sampai tak hingga. Nah, maka dari itu bilangan desimal ini tidak dapat diubah ke dalam bentuk pecahan, maka disebut sebagai irasional atau lawannya dari rasional. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Nah, ini dia bentuk umum pertidaksamaan irasional, yaitu akar fx lebih dari sama dengan akar gx. Yang kedua, akar fx kurang dari sama dengan akar gx. Lalu akar fx lebih dari akar gx. Dan yang terakhir, akar fx kurang dari akar gx. Nah, ini adalah bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Nah, ini dia bentuk umumnya. Nah, lalu bagaimana untuk cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan irasional? Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengkuadratkan kedua ruas. Nah, langkah yang kedua ini nanti kita akan memperoleh suatu titik. Nah, titik ini nanti kita akan gambarkan ke dalam garis bilangan seperti bentuk pertidaksamaan rasional yang kemarin kita bahas. Nah, langkah yang kedua adalah ada yang dinamakan dengan syarat akar. Maksudnya adalah bagian yang ada di dalam akar hasilnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti kita ambil, di sini misalkan kita lihat di bentuk umum ini, akar fx lebih dari akar gx, berarti kita ambil nilai yang ada pada akar, yang ada di bawah akarnya, yang di dalam akarnya. Berarti fx itu berarti fx-nya itu harus lebih sama dengan 0 dan gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini langkah yang kedua. Nah,
Setelah kita dapat dari langkah yang pertama dan kedua, kita nanti akan gambar lagi ke dalam garis bilangan. Garis bilangan lagi gitu kan, seperti yang ketidaksamaan rasional. Tapi bedanya kalau misalkan ketidaksamaan rasional, kita akan mencari daerah yang ditanyakannya. Misalkan kalau lebih dari berarti daerah yang positif, kalau misalkan yang kurang dari daerah yang negatif. Nah, bedanya di sini kita tidak akan menentukan daerahnya, tapi kita akan lihat dari simbol ininya nih, lebih dari atau kurang darinya. Nah, kalau lebih dari berarti kan arahnya itu ke kanan, ke arah positif. Kalau tanda kurang dari berarti arahnya ke kiri, ke arah negatif. Nah, seperti itu untuk menentukan sebuah pertidaksamaan irasional. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Akar X dikurangi 3 kurang dari 2. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kedua ruas kita kuadratkan. Ingat, perlu kalian ingat, akar jika dikuadratkan itu akarnya akan hilang, ya. Akar jika dikuadratkan akarnya akan hilang. Maka yang tadinya akar X kurangi 3 di sini menjadi X kurangi 3. Nah, tanda akarnya hilang. Kurang dari 2 kuadrat. Nah, yang sebelah kanan, ruas kanan kan tidak ada akar, berarti tetap kita tulis kuadratnya. Lalu selanjutnya X kurangi 3 kurang dari 2 pangkat 2 berarti 4. Lalu X, nah min 3 kita pindah ruaskan ke kanan, berarti kurang dari 4 yang tadinya negatif jadi positif 3. Maka diperoleh X itu kurang dari 4 tambah 3, 7. Nah, berarti titik yang pertama itu adalah X kurang dari 7. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu syarat ya. Yang kedua itu adalah syarat akar. Syarat akar. Nah, di sini yang ada tanda akarnya kan cuma satu nih. Yang ini aja. Nah, ini. Berarti cukup satu kita kerjakan, yaitu syarat akar adalah hasilnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita ambil nih yang di bawah yang ada dalam akar. Yang ada di bawah akar itu adalah X min 3. Nah, di sini kan syaratnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan, nah ini pindah, yang tadinya negatif 3 jadi positif 3. Nah, berarti hasilnya adalah X lebih dari sama dengan 3. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menggambar garis bilangan. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Tiga dan 7, manakah yang paling kecil? Berarti yang paling kecil kita simpan di bagi yang di paling kiri, berarti adalah 3. Nah, karena di 3 ini ada tanda sama dengan, berarti titiknya itu penuh. 3. Nah, lalu 7 di sebelah kanannya, karena tandanya itu tidak ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya kosong, ya, 7. Lalu coba lihat, kita kerjakan yang pertama dulu, tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti kemana ke arahnya? Ke kiri, berarti dari 7 ini arahnya ke kiri, ke sini arahnya. Nah, lalu
Untuk yang kedua, X lebih dari sama dengan 3. Nah, tandanya di sini kan lebih dari. Berarti dari titik 3 ini arahnya ke kanan, ke sini. Nah, dari sini berarti kita kan melihat nih, manakah daerah yang dilewati oleh kedua titik ini, yaitu adalah, nah di sini daerahnya itu. Nah, di sini daerahnya sampai sini. Nah, terbatas. Maka dapat kita simpulkan bahwa HP untuk ketidaksamaan ini adalah, nah karena daerahnya itu dibatasi oleh kedua titik, berarti nilai X-nya itu berada di tengah-tengah di sini nih. Nah, nilai X-nya ada di tengah-tengah. Berarti kita tinggal tulis 3. Nah, titik 3 ini kan lingkarannya penuh. Berarti di sini tandanya kurang dari sama dengan, pakai tanda sama dengan. Lalu X kurang dari, karena ini titiknya tidak penuh, berarti tandanya kurang dari 7. Nah, jadi HP-nya itu adalah 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Nah, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut, yaitu akar X dikurangi 1 lebih dari akar 3 dikurangi X. Langkah yang pertama, yaitu kuadratkan kedua ruas. Ingat, akar dikuadratkan itu akarnya akan hilang, berarti kita tinggal tulis X min 1 lebih dari 3 dikurangi X. Lalu kita satukan atau kelompokkan yang memiliki variabel itu di sebelah kiri, dan yang tidak memiliki variabel kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini X nya ini, nah ini kan negatif X, pindah ruas menjadi positif X lebih dari 3, negatif 1 pindah menjadi positif 1. X tambah X jadi 2X lebih dari 3 tambah 1, 4. Maka diperoleh X itu lebih dari 4/2. Hasilnya X lebih dari 2. Nah, ini yang pertama. Lalu, langkah kedua adalah syarat akar, yaitu hasilnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan akarnya ada 2 ya. Berarti kita kerjakan yang pertama dulu, yang ini, yang di sebelah kiri dulu. Kita tandai sebagai 1 aja ini ya. Berarti X kurangi 1. Hasilnya harus lebih dari 0. Nah, negatif 1 pindah ruas, berarti jadi positif 1. Berarti X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini berarti titik yang kedua. Sekarang akar yang kedua, 3 dikurangi X. 3 dikurangi X lebih dari sama dengan 0. 3 pindah ruas jadi negatif 3. Ingat di sini X-nya kan negatif nih, tetap ditulis negatif X lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, di sini kan X-nya negatif, yang kita cari itu adalah X-nya yang positif. Agar berubah menjadi positif berarti dikalikan negatif, semuanya dikalikan negatif. Nah, negatif X dikali X jadi negatif X dikali negatif, hasilnya jadi positif X. Nah, ini juga dikali negatif kali negatif jadi positif 3. Nah, jika sebuah pertidaksamaan ada yang dikali dengan negatif,
maka tandanya akan berubah menjadi lawannya, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari sama dengan. Nah, berarti titik yang ketiga itu X kurang dari sama dengan 3. Lanjut, berarti kita akan menggambar garis bilangan. Yang paling kiri adalah nilai yang paling terkecil. Di antara ketiga ini yang paling kecil adalah 1. Nah, lihat 1 tandanya ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya penuh, titiknya penuh. Lalu selanjutnya 2. Nah, 2 tidak ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya kosong. Lalu 3 di sini juga ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya penuh. 1, 2, 3. Lalu sekarang tandanya atau arahnya. Untuk 1 tandanya lebih dari, berarti ke kanan, ke arah positif. Nah, dari titik 1 ke kanan terus sampai hingga. Lalu yang kedua, titik 2 tandanya juga lebih dari, berarti ke kanan. Nah, yang ketiga, titik 3 itu kurang dari, berarti ke kiri, kurang dari. Nah, dari sini manakah daerah yang dilewati oleh semua titik? Di sini tidak, karena di sini hanya dilewati oleh 1 dan 3 kalau daerah sini. Kalau daerah sini hanya dilewati oleh 1 dan 3. Nah, kalau di sini coba lihat, perhatikan sini. Nah, kalau daerah ini dilewati oleh 1, dilewati oleh 2, dan dilewati juga oleh 3. Berarti daerahnya itu ada di sini. Berarti nilai X di antara 2 dan 3. Nilai X-nya di sini. Maka HP-nya itu adalah X di mana? Nah, titik 2, berarti 2 dulu, tulis 2. Lingkarannya kosong, berarti cuma kurang dari, tanpa ada tanda sama dengan. Lalu X. Nah, di sini titik 3-nya titiknya penuh, berarti ada tanda sama dengan 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Contoh soal yang terakhir yaitu tentukan HP pertidaksamaan akar X tambah 1 lebih dari sama dengan 3. Yang pertama, berarti kita kuadratkan kedua ruas. Berarti akar X tambah 1 dikuadratkan jadi X tambah 1 lebih dari sama dengan 3. Nah, 3 ini tidak ada tanda akar, berarti kita tulis 3 pangkat 2. X tambah 1, 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Berarti X lebih dari sama dengan 9, pindah ruas, satunya berarti jadi negatif 1. Diperoleh X lebih dari sama dengan 8. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah syarat akar, yaitu X-nya harus lebih dari hasilnya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti yang ada di bawah akar atau di dalam akar hanya X tambah 1, berarti X tambah 1 harus lebih dari sama dengan 0, berarti X, nah positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. Nah, ini yang kedua. Baru kita gambar garis bilangan. Yang paling kiri adalah yang paling kecil. Di antara 8 dan negatif 1, berarti yang paling kecil adalah negatif 1. Nah, karena negatif 1 tandanya ada sama dengan, berarti lingkarannya penuh. Lalu 8 juga ada tanda sama dengan, berarti lingkarannya penuh. Nah,
8 tandanya lebih dari, berarti dari titik 8 arahnya ke kanan karena lebih dari. Lalu X juga ini lebih dari, berarti arahnya ke kanan juga. Nah, maka dari itu, manakah daerah yang dilewati oleh kedua titik tersebut? Nah, kita kasih garis bentuk. Berarti kalau misalkan daerah ini tidak ada satupun yang dilewati, berarti bukan. Kalau ini hanya dilewati oleh negatif 1, berarti daerahnya adalah yang ini. Nah, dilewati oleh negatif 1 dan oleh 8 ke kanan, berarti nilai X-nya ada di sebelah kanan 8. Nah, atau berarti lebih dari 8 nilai sebuah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan, berarti lebih dari. Jadi kalau situasinya seperti ini, HP-nya adalah cuma ada satu titik, yaitu di titik 8, dan X-nya ada di sebelah kanannya, berarti lebih darinya. Berarti HP-nya adalah X lebih dari, nah ini titiknya penuh, berarti lebih dari sama dengan berapa? 8. Nah, udah sampai sini deh.